Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Langsung saja kita bahas soal polemik RUU Cipta Kerja ini. Dan bersama saya sudah ada Supratman Andi Aktas, Ketua Balik DPR RI, Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia atau KASBI, dan juga Firman Nur, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI. Saya ke Balik terlebih dahulu, Pak Andi. Di tengah berbagai penolakan yang timbul dari Konfederasi Serikat Buruh, begitu ya, apa kemudian poin-poin yang menjadi catatan sehingga DPR dan juga Balik 7 fraksi ini menyetujui agar RUU Cipta Kerja ini diloloskan ke paripurna? Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan, Omnibus Law itu kan dari 79 undang-undang, bahkan terakhir ada penambahan dan sekaligus pengurangan. Salah satu yang menjadi titik krusial memang adalah menyangkut soal ketenagakerjaan. Kami di anggota Panja sudah melakukan dialog dengan semua pihak. Serikat pekerja, baik yang ikut dalam tripartit bersama dengan pemerintah dan pengusaha, maupun kawan-kawan serikat pekerja dari yang tidak ikut serta dalam tripartit bersama dengan pemerintah dan pengusaha. Dengan KASBI kami 2 atau 3 kali, saya lupa berapa kali ya, mungkin atau 2 atau 3 kali. Kemudian juga kami sudah melakukan dialog bersama dengan seluruh elemen-elemen buruh dalam kerangka mendengar masukan terkait dengan pembahasan RUU Cipta Kerja terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Kami sadar sepenuhnya bahwa dari 9 atau paling sedikit 7 isu yang menjadi tuntutan teman-teman buruh, hasil kesepakatan kami yang kami tanda tangani bersama-sama dengan seluruh Tapoksi dan pimpinan serikat pekerja dari KSPI yang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat dan terakhir di Hotel Mulia, kami menjamin bahwa akan memperjuangkan semaksimal mungkin terkait dengan klaster ketenagakerjaan, setidak-tidaknya untuk tetap bertahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13. Namun demikian dalam perjalanannya kami meyakinkan bahwa berdasarkan pertemuan tripartit telah disepakati beberapa hal, sehingga akhirnya kami memperkuat itu di dalam Undang-Undang Omnibus Law. Kesepakatan apa yang dicapai dalam tripartit dan juga menjadi harapan teman-teman buruh yang lain ataupun serikat pekerja yang lain. Yang pertama adalah terkait dengan penghapusan upah minimum padat karya yang di dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu ada. Dan alhamdulillah itu bisa diputuskan bersama dengan pemerintah. Akhirnya upah minimum padat karya dihapus dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua menyangkut soal penggunaan tenaga kerja asing. Sebagaimana yang menjadi tuntutan Mbak Nining dan teman-teman yang lain. Bahwa tenaga kerja asing harus selektif dengan tetap mengacu kepada rencana penggunaan tenaga kerja asing. Tetap kita balik kepada undang-undang existing. Yang ketiga terkait dengan upah minimum kota kabupaten yang memang sedikit ada perubahan. Karena tadinya pemerintah tidak mau ada upah minimum kabupaten, cukup menggunakan upah minimum provinsi. Namun akhirnya di badan legislasi di tingkat Panja disepakati bahwa upah minimum kabupaten kota itu tetap ada dengan menggunakan formula kenaikan upah itu ditentukan atas dasar inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi daerah. Kenapa ini penting? Ini memberikan sebuah kepastian baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja. Artinya segala tuntutan buruh, Pak Andi, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, RUU Cipta Kerja ini sudah dipenuhi oleh Balik sehingga kemudian Balik optimistis atau percaya diri untuk menggolkan ini ke paripurna? Bukan soal percaya diri atau tidak. Tentu kita berharap kita bisa memuaskan semua pihak. Tetapi kan dalam perkembangan pengambilan keputusan, tentu badan legislasi harus mendengar dari berbagai macam pihak. Dan saya yakin kawan-kawan buruh dan seluruh fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terutama yang terlibat dalam panitia kerja RUU Cipta Kerja, sudah sedemikian maksimal untuk memberikan
dukungan seperti apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan buruh. Oke. Tapi secara rasional kami juga harus meyakini terkait dengan pesangon yang tadinya sudah diputus di tingkat panja itu sebanyak 32 kali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13, tetapi kemudian oleh pemerintah diminta untuk ditinjau kembali dengan pertimbangan berdasarkan data yang diterima oleh pemerintah dan itu dibagikan kepada seluruh anggota panja, bahwa ternyata hanya 7% pelaku usaha atau pemberi kerja yang memenuhi tuntutan untuk pembayaran pesangon sebesar 32 kali. Nah, oleh karena itu kami berharap sebenarnya dengan adanya afirmasi negara lewat pemberian jaminan kehilangan pekerjaan, ini sebuah kesepakatan di mana bisa memberikan afirmasi kepada kedua belah pihak, entah itu buruh ataupun kepada pemberi kerja. Prinsipnya yang kami hasilkan adalah bagaimana memberi kepastian, sehingga harapan-harapan baik menyangkut upah, pesangon, dan yang lain itu bisa kita selesaikan. Oke, jadi sudah dirasa ada kepastian untuk mengakomodir seluruh tuntutan buruh terkait dengan PKWT maupun outsourcing. Kita tahu persis bahwa selama ini kekhawatiran kawan-kawan buruh bahwa akan terjadi perjanjian kerja paruh waktu, antar waktu ya, kemudian juga outsourcing. Ini kan sebuah rule model yang baru akibat perkembangan teknologi informasi. Kita tahu semua industri-industri yang bersifat manufaktur itu pada akhirnya akan menjadi sebuah sunset industry. Nah, oleh karena itu kebutuhan akan sebuah revolusi di mana kita hidup di revolusi industri 4.0 menuju 5.0 yang pada akhirnya akan menentukan arah dan kebijakan. Sekali lagi ini sebuah model bisnis dan itu adalah tuntutan. Nah, oleh karena itu penyesuaian itulah yang mendasari akhirnya kami bisa bersepakat dengan pemerintah terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Baik, Pak Andi. Langsung saya lempar ke Bu Nining. Bu Nining, ini sudah dilakukan pertemuan third party tadi dikatakan dan juga Kasbi sendiri sudah pernah 2 atau sampai 3 kali melakukan pertemuan dengan anggota legislatif begitu balik di sini. Apakah dengan tadi penjelasan dari Pak Andi sudah memenuhi segala tuntutan yang dituntut oleh buruh terhadap RUU Cipta Kerja ini? Ya, pertama saya menyampaikan, saya mewakili sebagai Ketua Umum Konfederasi Kasbi sekaligus juru bicara Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Tentu betul kami memang beberapa kali hadir di DPR, bahkan ketemu langsung dengan pimpinan Balik, Pak Supratman, dan pimpinan DPR RI. Nah, pertama pada tanggal 13 Januari kami menyampaikan bahwa bagaimana rancangan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah hari ini itu adalah sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi negara kita. Apa prinsip dasar itu? Tentang persoalan perlindungan gitu ya, tentang persoalan kesejahteraan, keadilan, kemanusiaan. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan pada saat itu. Dan sejak dari awal pembuatan undang-undang RUU Cipta Lapangan Kerja sebenarnya sejak awal namanya, terus kemudian berubah menjadi rancangan undang-undang Cipta Kerja. Kenapa kita melakukan penolakan gitu ya? Pertama memang cacat prosedural, kedua adalah memang tidak terbuka, tidak transparansi. Selanjutnya adalah memang tidak melibatkan partisipasi publik gitu ya, karena bicara rancangan undang-undang Cipta Kerja ini ada 79 undang-undang, lebih dari 1.000 pasal berkaitan tidak hanya persoalan kaum buruh, tapi ada persoalan masyarakat tani gitu ya, perempuan, masyarakat adat gitu, pemuda, mahasiswa, pelajar yang ke depan juga ada kaitannya dengan nasib mereka dalam rancangan undang-undang. Jadi tidak hanya sekedar dilihat rancangan undang-undang Cipta Kerja ini sektor buruh, tapi adalah ini harus dilihat secara keseluruhan. Nah, di mana kita sebenarnya tidak mengenal tentang persoalan Omnibus Law. Adanya adalah bagaimana peraturan perundang-undangan dalam pembentukan undang-undang. Acuannya itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undang. Nah, sedangkan ini saja tidak dilalui gitu ya, gitu. Justru kemudian rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini justru kemudian bagaimana ke depan itu semakin membuat tentang persoalan fleksibilitas tenaga kerja. Terus bagaimana negara melepas tanggung jawabnya
tentang persoalan perlindungan, tentang peningkatan kesejahteraan, tentang persoalan keadilan. Nah, baru kita bicara tentang persoalan substansi. Nah, substansinya pun itu sejak dari awal juga masalah. Lagi-lagi pemerintah pada saat itu adalah berdalih bahwa undang-undang ini dibuat untuk bagaimana menarik investasi sebesar-besarnya dan kemudian untuk melakukan penciptaan lapangan kerja. Mana mungkin gitu ya melakukan penciptaan lapangan kerja kalau tentang fleksibilitas tenaga kerjanya buruh semakin murah dibayar, buruh semakin mudah di PHK. Artinya di situ adalah justru menghadirkan perbudakan manusia di atas manusia gitu. Nah, itu yang kemudian kritis sehingga pada saat itu kita datang untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang regulasi yang disiapkan agar dihentikan, agar tidak ada terjadi pembahasan. Nah, selanjutnya kami datang kembali kepada DPR RI ketika ini sudah diserahkan kepada DPR RI 16 Juli. Kami bertemu dengan pimpinan Balik dan pimpinan DPR, di mana pada saat itu menyampaikan kita meminta ada dua hal. Pertama, penghentian pembahasan. Kedua, pembatalan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Nah, kenapa gitu ya? Tadi saya sudah sampaikan di mana prinsip-prinsip ajas-ajas keadilan, kesejahteraan, kemudian bertentangan dengan konstitusi, justru ke depan itu semakin tidak ada kepastian hukum dan perlindungan bagi rakyat. Nah, pada saat itu pimpinan DPR termasuk ada Pak Supratman pada saat itu menyampaikan untuk ketika hendak melakukan pembatalan maka harus ada rapat pimpinan di DPR. Terus kemudian bagaimana juga di masa reses itu tidak akan terjadi rapat dan kemudian sidang. Faktanya dalam 1 minggu terjadi begitu masif rapat-rapat yang dilakukan oleh DPR gitu ya. Terakhir justru kemudian kita sangat prihatin ketika di masa pandemik, di masa krisis, rakyat yang mayoritas menjadi pekerja, pedagang gitu ya, sudah tidak lagi bisa berusaha, buruh banyak di PHK berjuta-jutaan, tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan kepastian kerja, justru kemudian DPR RI sangat gencar melakukan rancangan undang-undang cipta kerja. Nah, kalau disebut tadi dari poin-poin apa yang disampaikan oleh Pak Andi bahwa tentang misalkan kayak model outsourcing atau PKWT dikembalikan lagi kepada pemerintah untuk melakukan pembuatan peraturan pemerintah. Katanya pemerintah ini mau membuat bagaimana regulasi kebijakan ini tidak semakin bertabrakan, sinkronisasi. Undang-undang saja dibuat itu sangat tertutup, tidak demokratis, apalagi peraturan pemerintah yang kewenangannya adalah mutlak dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kenapa kita mengambil satu sikap tanggal 6, 7, dan 8 itu melakukan aksi-aksi di berbagai macam daerah dan kita akan melakukan mobilisasi sebesar-besarnya dengan berbagai macam sektor, karena memang ini tidak hanya persoalan nasib kaum buruh semata, tapi persoalan mahasiswa, pelajar, kemudian perempuan, masyarakat adat, nelayan yang ke depan semakin tidak punya masa depan, semakin tidak terlindungi. Itu realita yang terjadi. Sehingga patutlah rancangan undang-undang ini dihentikan dan tidak dimasifkan pembahasannya. Baik, Bu Nining, saya ke Pak Firman mungkin selanjutnya. Rakyat melakukan tugasnya, fungsinya melakukan pengawasan dan penegakan hukum, bagaimana memastikan rakyat tidak di PHK semena-mena, agar rakyat semakin tidak digusur semena-mena atas nama kepentingan investasi. Baik, Bu Nining. Intinya para kaum buruh ataupun Konfederasi Serikat Buruh ini menganggap adanya cacat prosedural untuk pengesahan RUU Cipta Kerja ini ke paripurna dan juga tadi berbagai hal yang kemudian tidak bisa mengakomodir apa yang dituntut oleh buruh tadi yang dikatakan oleh Pak Andi. Nanti saya akan tanyakan ke Bang Firman, sebetulnya ini cacat prosedural yang diungkapkan oleh Bu Nining ini benar-benar terjadi atau tanggapan Anda bagaimana? Namun Bang Firman dijawab usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Kita masih membahas soal kejar tayang
RUU Cipta Kerja. Saya langsung ke Bang Firman. Bang Firman, ada beberapa poin tadi yang disampaikan oleh baik Pak Andi maupun Bu Nining terkait dengan RUU Cipta Kerja ini. Tadi Pak Andi mengatakan bahwa sudah dilakukan pertemuan dengan third party juga kepada kaum buruh begitu, dan juga sudah diakomodir pasal-pasal yang dituntut oleh kaum buruh. Namun tadi Bu Nining mengatakan masih cacat prosedural dan ada beberapa poin juga yang sebetulnya tidak memihak kaum buruh. Anda melihatnya seperti apa, Bang Firman? Iya, saya melihatnya ini sebagai fenomena wali rakyat, bukan wakil rakyat. Di mana dalam konteks wali rakyat, wakil rakyat yang seharusnya menjadi wakil itu berperilaku sebagai seorang wali yang mengatasnamakan rakyat, mengurusi rakyat, namun perspektif dan kepentingannya adalah terbatas. Dan ini merupakan puncak dari gunung es, dari sebuah situasi oligarki dan elitis dari pemerintahan kita belakangan ini. Setahun yang lalu, di bulan September juga, saat itu mahasiswa yang besar-besaran turun untuk juga melawan satu produk undang-undang yang bersifat elitis, yakni terkait dengan pelemahan KPK. Terbukti dugaan teman-teman dari kampus dan juga kita semua sebagai kalangan civil society terbukti belakangan bahwa berbondong-bondong anggota KPK mundur termasuk juru bicara. Sehingga memang kesan elitis itu kuat pada saat itu, dan tren ini terus berjalan seiring dengan perkembangan waktu, karena memang tidak ada kontrol yang efektif dari parlemen sendiri. Di dalam konteks wali rakyat inilah kemudian tercermin dalam undang-undang ini bahwa penyusunan undang-undang ini kurang partisipatif dan transparan. Ada satu keterjarakan antara wakil rakyat yang berperan menjadi wali rakyat dengan rakyatnya sendiri. Saya kira buruh, kemudian yang disampaikan Mbak Nining, perempuan, aktivis, juga mahasiswa, dan juga tentu terkait dengan masalah persoalan terkait dengan lingkungan, itu adalah persoalan bangsa, persoalan rakyat, persoalan yang harusnya diwakili secara sungguh-sungguh oleh para wakil rakyat. Namun terbukti dengan turunnya mahasiswa, dengan turunnya kaum buruh, itu memperlihatkan adanya keterjarakan. Dan memang sejak awal, sejak ide ini dimunculkan, ada dua persoalan penting yang selalu diungkap oleh kalangan civil society atau pemerhati gerakan demokrasi di Indonesia, bahwa undang-undang ini itu bersifat elitis dan tidak ada dialog yang komprehensif. Ya, jadi disebut elitis karena kebanyakan didominasi oleh mereka yang punya kepentingan industrial, yang feeling dan kepentingannya berbeda dengan rakyat pada umumnya, terutama kaum buruh, begitu ya. Apa yang membuat Anda melihat undang-undang atau RUU ini ada keterjarakan, kurang partisipatif dari masyarakat atau stakeholder, sementara tadi dikatakan oleh Pak Andi, kita sudah melakukan dialog dengan para stakeholder, termasuk juga kaum buruh? Paling gampang adalah turunnya buruh itu sendiri. Kalau memang tidak ada keterjarakan, tentu ada satu dialog yang bermutu dan semua kalangan terpuaskan, terutama kalangan yang memang harus dibela oleh negara ini berdasarkan konstitusi, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu suatu refleksi yang sangat meyakinkan bahwa ini sangat elitis, karena memang kalangan yang tidak elit lah yang kemudian melakukan protes besar-besaran begitu. Dan saya kira juga apa yang disampaikan oleh dua fraksi di DPR juga mencerminkan kegelisahan secara internal bagaimana undang-undang ini atau rancangan undang-undang ini dianggap tidak merepresentasikan kepentingan lebih banyak orang, tidak terlalu transparan, dan dialog yang sangat tidak komprehensif begitu. Sehingga kemudian menimbulkan satu pandangan bahwa ini memang harus ditunda, apalagi memang secara substansial undang-undang yang demikian besar ini harus dibahas secara hati-hati, harus pelan-pelan, harus step by step, dengan melibatkan seluruh kalangan. Tidak bisa ini kemudian dikerjakan dengan serba cepat, serba singkat, dan kemudian sekedar mengundang untuk kemudian diklaim suaranya, sehingga seolah-olah sudah merepresentasikan begitu. Terbukti belakangan apa yang diklaim itu ternyata tidak juga benar gitu ya. Dengan turunnya buruh, saya kira itu mencerminkan bagaimana undang-undang ini benar-benar disusun secara elitis dan juga misleading, mengingat bahwa persoalan investasi di Indonesia itu lebih pada persoalan bagaimana perilaku buruhnya, tapi justru lebih kepada perilaku korupsinya, perilaku oligarki yang kemudian justru membahayakan kehidupan ekonomi kita. Masalah di Indonesia adalah masalah trust, ya, masalah trust. Dan
masalah trust ini menjadi sangat problematik di Indonesia karena terkait dengan masih belum selesainya korupsi. Apalagi kemudian ditimpali dengan pelemahan KPK. Nah, kalau ini kemudian semuanya dibebankan menjadi suatu perbudakan bagi kaum buruh, ini sangat misleading bagi saya ya. Ini seperti jauh panggang daripada api begitu. Oke, Pak. Nah, ini bentuk ketidakhati-hatian juga dalam mendiagnosa persoalan yang ada di Indonesia saat ini begitu. Elitis sikapnya kemudian juga banyak misleading secara substansi dan juga dalam penyusunan substansinya kurang berhati-hati. Mungkin saya langsung berikan kesempatan ke Pak Supratman Andi untuk menanggapi tadi yang dikatakan oleh Bang Firman. Pertama, saya berharap ya, mudah-mudahan Pak Firman sudah baca dan mengikuti perkembangan pembahasan. Kalau saya lihat komentar Pak Firman, saya khawatir beliau ini nggak pernah mengikuti perkembangan pembahasan ya. Saya sampaikan bahwa mungkin pertama kalinya dalam sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ada pembahasan rancangan undang-undang yang sejak awal sampai dengan akhir itu dibuka dan dipancarluaskan melalui media sosial maupun TV parlemen. Belum pernah ada, Pak. Inilah pertama kalinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kami ke publik. Bapak boleh menyaksikan perdebatan antar fraksi, baik yang menolak maupun yang menerima. Itu sangat jelas dan itu bisa diakses kapan saja dan mudah untuk dicari. Nah, oleh karena itu saya berharap juga Pak Firman harus lebih objektif melihat. Saya setuju tadi komentar Pak Firman terkait dengan persoalan utama itu persoalan korupsi. Setuju, itu standing point kita. Tapi tahukah Bapak, kalau Bapak tahu tentang apa yang kita putuskan dalam rangka untuk memberi kemudahan dan deregulasi yang kita lakukan, justru yang korban pertama ini adalah para birokrasi kita. Karena justru nanti semua sistem itu tidak akan lagi orang berhadapan dalam pengurusan perizinan. Terkait dengan proses perizinan akan menggunakan yang namanya OSS, Online System Submission. Itu artinya perilaku yang Bapak tekankan tadi justru terpecahkan lewat Omnibus Law. Yang kedua, Bapak jangan melihat sebuah persoalan itu secara parsial. Lihatlah satu keutuhan terhadap sebuah proses pembentukan undang-undang. Saya tidak bermaksud membantah apa yang disampaikan oleh Bu Nining menyangkut soal proses penyusunan. Karena DPR tidak terlibat di sana. Tetapi dalam kerangka pembahasan, pertanggungjawaban publiknya sangat legitimit. Bukan soal hasil ya, bukan soal hasilnya. Nah, kalau Bapak bisa melihat rekaman-rekaman pembicaraan, termasuk kepada kedua fraksi yang menolak, saya ingin berbicara seperti ini. Fraksi Demokrat, tadinya itu masuk, kemudian keluar. Dan pada akhirnya, di akhir masa pembahasan, masuk lagi. Jadi mekanisme yang terjadi di dalam itu adalah saya bisa memahami apa yang menjadi alasan kawan-kawan dari fraksi dan itu tidak boleh kami campuri. Tapi saya juga perlu menjelaskan kepada publik, inilah prosesnya yang berkembang. Yang kedua, teman-teman fraksi PKS, tadinya di awal itu pada saat peminta nama untuk menjadi anggota panja juga menyatakan diri menarik setelah mengenal. Tapi di perjalanan itu aktif betul. Perdebatan kita di dalam panja itu justru sangat dinamis dan semua penolakan itu tidak muncul seperti sikap akhir. Yang paling berat kita perdebatkan itu adalah tentang keputusan terkait dengan klaster ketenagakerjaan. Dan saya yakinkan semua sependapat, seluruh fraksi di awal pembahasan dan pengambilan keputusan terkait pesangon itu satu suara. 9 fraksi Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Dewan Perwakilan Daerah. Tapi nyatanya tadi Pak Andi Kasdi masih menolak terkait dengan substansi perlindungan tadi yang Bapak sempat sebutkan dan juga tadi juga Bang Firman bilang ini sampai menimbulkan ribuan orang turun ke jalan, bahkan para buruh ini mengancam akan melakukan aksi mogok bekerja. Tidak mungkin kami bisa memuaskan semua pihak. Saya mengerti apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan buruh. Sebagai orang yang dibesarkan dari bawah, saya mengerti itu. Dan itu kita sudah lakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya pastikan dan kita janjikan pada saat demo yang terakhir dilakukan di gedung DPR, saya hadir bahkan naik bersama dengan Pak Dasko dan Pak Willy di atas kendaraan komando yang dilakukan oleh kawan-kawan Serikat Pekerja. Saya katakan bahwa kami berjanji untuk dengan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan itu.
Dari 7 isu krusial seperti yang disampaikan oleh Mbak Nining, PHK massal muda, semua sudah kita kembalikan ke existing. Bagaimana syarat-syarat PHK itu juga kembali kepada undang-undang existing. Nggak ada yang berubah sama sekali. Nah, satu-satunya yang menurut saya bahwa itu memang berpengaruh kepada teman-teman buruh adalah menyangkut soal jumlah pesangon. Tetapi jangan lupa, coba kita dari sisi pandang yang lain, siapa sih yang menginginkan PHK itu terjadi? Kalau produktivitas antara buruh dengan penghasilannya dengan gajinya itu bisa seimbang, saya rasa nggak ada masalah. Siapa sih menginginkan, emangnya pengusaha setiap saat mau ganti tenaga kerjanya? Kan pasti tidak. Ada jaminan-jaminan lain begitu yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap kaum buruh. Kawan-kawan serikat pekerja gitu. Baik, Pak Andi, saya langsung lempar ke Bu Nining. Bu Nining, ini sebetulnya narasinya sangat indah begitu juga dibaca menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang dapat menghambat transformasi ekonomi nasional seperti obesitas regulasi, rendahnya daya saing, dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru. Apa kemudian yang menyebabkan kaum buruh ini masih menganggap ini tidak berkeadilan, kemudian juga melanggar hak asasi manusia, juga tadi hak-hak buruh dilanggar dari RUU Cipta Kerja ini? Pertama tadi saya sebenarnya sudah menyampaikan sejak dari awal ya, kalau bicara tentang pemerintah dan wakil rakyat ini adalah esensinya hadir adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kita bukan bicara puas atau tidak puas, tapi esensi peran dan fungsi hadirnya struktur negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya siapa? Rakyat yang mayoritas hari ini. Itu yang harus diingatkan kembali. Nah, jadi saya juga mau menyampaikan bahwa kalau dikatakan bahwa serikat buruh mayoritas dilibatkan dan kemudian saya menyampaikan pemerintah dan wakil rakyat jangan melakukan kebohongan publik. Saya sebenarnya kami sejak dari 13 Januari sampai 14 Agustus kemarin gitu ya, masih terus melakukan aksi turun ke jalan walaupun penuh dengan tekanan, ancaman, represivitas yang kami lakukan. Perjuangan itu bukan hanya semata-mata bicara tentang persoalan kepentingan buruh yang hari ini sedang bekerja, tapi ini bicara kepentingan rakyat mayoritas, yaitu ada pelajar, ada mahasiswa, karena anak saya adalah masih kecil, masih pelajar, juga ini ada berkaitan dengan kepentingan rakyat ke depan, gitu kan gitu. Nah, di mana kita tahu, saya sudah bilang, sejak dari awal kalau memang pemerintah punya niat yang baik gitu ya, punya itikat yang baik untuk melahirkan satu regulasi untuk kepentingan bersama, tentunya harus punya keterbukaan sejak dari awal gitu ya, itu yang harus diingatkan kembali. Karena seringkali baik peraturan pemerintah maupun draft rancangan undang-undang yang disebut hari ini memang sangat kalaupun tadi Pak Supratman mengatakan dibuka secara daring, dan itu pun kaum buruh dan rakyat Indonesia hanya sekedar penonton, hanya sekedar pendengar gitu loh. Apa esensi dari perjuangan itu tidak menyentuh gitu loh. Nah, jadi kami sebenarnya melihat rancangan undang-undang Cipta Kerja ini memang dilahirkan bukan untuk kepentingan rakyat kecil, tapi lebih kepada kepentingan korporat, kepentingan pemodal kan gitu. Itu yang terlihat betul. Kalau masih dipertanyakan soal itikat baik pemerintah dan DPR begitu Bu Nining. Ini untuk menciptakan lapangan pekerja, cek gitu ya di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kalau problemnya karena persoalan buruh gitu, ini yang harus dibuka. Kita harus juga terbuka dan tidak boleh melakukan. Setiap tahun terjadi peningkatan investasi, tapi apakah itu berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja? Mayoritas tidak gitu loh. Nah, ini yang seharusnya menjadi PR bagi pemerintah. Terus kemudian selama ini buruh sedang memperjuangkan bagaimana penghapusan sistem kerja kontrak alidaya atau outsourcing. Tapi dimunculkan persoalannya adalah tentang persoalan Omnibus Law gitu loh. Padahal pelanggaran terhadap Undang-Undang 13 saja sangat lemah persoalan pengawasan dan penegakan hukum. Mayoritas banyak terjadi pelanggaran, dibiarkan saja. Itu yang sebenarnya dihendaki oleh rakyat gitu loh. Bukan kemudian menciptakan satu persoalan seolah-olah terkesannya baik gitu ya untuk meningkatkan bagaimana persoalan munculnya peningkatan investasi. Banyak para ekonom gitu ya menyampaikan bahwa bahwa ekonomi selama ini masih dikuatkan oleh ekonomi dalam negeri. Tidak begitu besar pengaruh tentang persoalan investasi dari luar. Itu yang harus diingatkan. Baik Bu Nining, nanti kita akan jadi jangan bahas lagi. kita mendesak kepada pemerintah dan DPR gitu ya,
Oke, Bu segera Nining. batalkan undang-undang Oke. Omnibus Law RUU Cipta Kerja karena itu Oke, Bu sangat Nining, kita tidak, sudah tangkap apa yang menyentuh Anda menjadi maksud. kepentingan dasar lah. Ya, nanti saya akan langsung lempar ke Bang Firman terkait tadi yang digarisbawahi oleh Bu Nining. Kita itikat baik pemerintah dan juga DPR dalam penyusunan RUU ini. Tadi Pak Andi juga sudah sempat katakan bahwa sebetulnya RUU ini dibuka kok secara daring, bisa dilihat oleh semua orang. Tapi kita bahas nanti usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News dan kita masih membahas soal menyoal kejar tayang RUU Cipta Kerja. Langsung saja saya lempar ke Bang Firman. Tadi dikatakan oleh Bu Nining terkait dengan itikat baik pemerintah dan juga DPR terkait dengan RUU Cipta Kerja ini. Anda melihatnya, menilai itikat baik tersebut yang sudah dilakukan pemerintah bagaimana? Saya kira itikat itu tidak cukup menurut saya ya. Memang harus betul-betul terimplementasikan. Tapi saya mau komentar begini. Oke. Tahun yang lalu ketika ada protes tentang KPK, anggota Dewan kebanyakan Anda sudah baca belum aturannya, begitu ya. Jadi ini satu skakmat sejak awal yang memang mengindikasikan tidak ingin berdialog secara panjang lebar, begitu ya. Dan itu seolah-olah kita menjadi sangat bodoh dan mereka menjadi sangat pintar. Tapi kenyataannya bagaimana, gitu kan? Terbukti tidak ada ketidakpuasan di internal KPK sendiri, begitu sebagaimana yang kita bayangkan, gitu kan. Kemudian juga persepsi masyarakat terhadap kinerja KPK bagaimana, juga menurun, begitu ya. Kinerjanya juga biasa-biasa saja. Bicarakan Omnibus Law. Iya. Kalau kita bicarakan Omnibus Pak Law. Andi, mohon maaf, silakan dilanjutkan Bang Firman terlebih dahulu. Pak Andi nanti akan saya berikan kesempatan untuk berbicara. Sudah baca atau hanya sekedar mengikuti saja? Supaya Bapak itu, kan Bapak Nah, ini kan bukti bahwa dialog ditutup, berikanlah sesuatu pembelajaran politik kepada publik. Kita bicara substansi gitu loh, Pak. Iya, saya ingin logikanya saja, Pak. Saya ingin logikanya Bukan, saja. kita bicara Omnibus Law. Bapak Iya, pahami nggak dari saya sekian akan 15 kesana. klaster yang ada Bapak itu? sebagai Bapak rakyat ikuti harus nggak? mendengar. Bapak Baik, baca nggak? Pak Andi, Pak Supratman Andi, biarkan Bang Firman untuk melanjutkan terlebih dahulu. Silakan Bang Firman. Iya, secara logika, kalau memang itu merupakan itikat baik yang kemudian dibahasakan dengan panjang lebar, dengan hati-hati, dengan satu tahapan-tahapan yang detail, jelimet, mengajak semua orang, saya kira kegelisahan buruh itu akan terminimalisir gitu ya. Tapi kita lihat ada konstansi ya, ada satu sikap konstan sejak awal terhadap undang-undang ini begitu ya. Dan ini hanya dikaitkan dengan ketenagakerjaan. Artinya apa yang disuarakan oleh buruh saat ini kurang lebih itu agak sama dengan apa yang sudah mereka suarakan di awal tahun, dan ini menunjukkan bahwa didengarnya di versi mana. Oke lah, kemudian ada beberapa bagian yang didengarkan, tapi secara umum bagi saya itikat baik itu tidak cukup begitu ya. Itu perlu satu penalahan lebih dalam. Ini kita bicara tentang bangsa negara dengan konsekuensi yang demikian luas. Impact dari Omnibus Law ini luar biasa. Tapi Tidak 7 saja fraksi terkait- kemudian menyetujui kok, Bang Firman, bagaimana? Karena bagi saya mereka wakil rakyat begitu ya. Kemudian masalah yang juga perlu diperhatikan adalah kalau memang dirasa perlu, sebetulnya urgensinya apa sih dalam situasi seperti ini? Masyarakat sedang susah, sedang gelisah, kemudian ada satu undang-undang yang membuka peluang bagi kehidupan mereka menjadi lebih susah lagi begitu ya, dengan kemudahan untuk terjadinya PHK dan sebagainya gitu ya. Baik. Sehingga saya kira Ini yang juga saya seperti terkait dengan begini yang saya maksudkan. Iya. Pak Firman nggak baca, nggak ngikutin. Bapak itu nggak cermat untuk menjadi pengamat. Permudah Baik. PHK gimana? Aturan tentang PHK itu sama sekali nggak dirubah kok. Baik. Bagaimana Bang Tetap Firman? undang-undang existing. Coba bangun narasi ya, logik dan memang sesuai dengan fakta. Baik, gitu Pak loh, Andi, Firman. biarkan Bang Firman lanjutkan terlebih dahulu. Silakan Bang Firman. Iya, ya bagi saya informasi yang ada di parlemen sana itu masih memiliki jarak, sehingga tidak cukup baik bisa disampaikan kepada masyarakat banyak. Lagi-lagi tadi ya jarak, keterjarakan yang Anda garis bawahi. Tugas pemerintah lah, tugas DPR lah yang menyampaikan itu sebaik-baiknya ke kita. Oke. Bukan hanya membuka TV. Berapa banyak sih masyarakat yang peduli dengan TV, apalagi TV-TV politik begitu ya. Baik, Bang Firman. Nah, hal seperti ini yang harusnya kemudian bisa dibuat menjadi lebih transparan lagi begitu. Dan Baik, saya Bang Firman. kira ini urgensinya juga masih tidak terlalu terburu-buru lah kita dalam persoalan ini begitu ya. Saya langsung ke Pak Apalagi Andi. juga Boleh nggak, kemudian- Mas, saya coba jelasin satu hal Oke, ya, soal silakan. mekanisme Pak Andi, dulu. silakan. Waktu Anda untuk berbicara. Oke ya, yang pertama,
jangan lupa ada yang mengatakan ini terburu-buru. Undang-undang ini itu masuk ke DPR sejak Februari, 24 Februari tepatnya. Artinya ada 10 bulan. Barang ini itu kemudian kami rapat kerja pertama itu pada tanggal 24 April kalau tidak salah. April lah, bulan April. 5-6 bulan kami kerjakan, Pak. Dan kemudian kalau ada keterjarakan yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Firman, saya tidak mengejar apa yang disampaikan oleh Mbak Nining ya, soal substansi. Tapi coba kalau Pak Firman ikuti secara benar. Baik. Ada 7 tuntutan teman-teman kawan-kawan di Serikat Pekerja dan 7 isu pokok. Kita jelasin satu-satu Pak, supaya Bapak ngerti paham. Yang pertama, soal PT Ya Pak Andi tadi sudah dijelaskan di awal, namun waktu kita terbatas. Mungkin Pak Andi bisa jelaskan terlebih dahulu. Sudah disebutkan bahwa masih ada ruang keterbukaan untuk berdialog sebelum nantinya RUU ini dibawa ke paripurna. Ruang keterbukaan itu seperti apa Pak? Pertama, kalau di badan legislasi di tingkat panja kan sudah selesai. Soal paripurna itu bukan lagi kewenangan badan legislasi. Itu adalah kewenangan dari badan musyawarah untuk menentukan kapan disampaikan untuk dilanjutkan pembahasan tingkat 2, pembicaraan tingkat 2. Sehingga dengan demikian sekali lagi kami tentu tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak. Bahwa terhadap klaim ataupun tuntutan kawan-kawan serikat pekerja, tentu itu menjadi perasaan kami semua. Kami, sekali lagi saya menyatakan bahwa besar keinginan kami. Tetapi kami juga harus melihat barang ini secara realistis. Sebelum COVID, itu angkatan kerja kita ada 7 juta orang. Setiap tahun ada 2 juta orang. Berarti setelah COVID, Anda bisa lihat bagaimana perkembangan soal PHK dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita berharap, lihatlah RUU Omnibus Law ini secara holistik, Pak. Dari bab 1 sampai dengan bab terakhir. Kemudian lakukanlah evaluasi dan penilaian. Kalau kemudian Pak Firman sampaikan bahwa tidak mungkin kami bisa akses, masa kami harus mengakses satu-satu, memberitahu kepada orang satu-satu bahwa inilah perkembangannya, kami sediakan medianya. Yang kedua, kalau kemudian sudah masuk di pembahasan tingkat panja, kan Pak Firman mengerti mekanisme pembahasan undang-undang. Kalau kemudian Mbak Nining yang meminta, masih saya bisa maklum. Tapi kalau Pak Firman yang menyatakan itu masih ada keterjarakan, saya nggak bisa pastikan lagi. Seperti apa lagi DPR harus terbuka kepada rakyat. Nah, oleh karena itu, Bapak boleh melihat sekali lagi, Pak Firman terutama ya, tolong pelajari betul-betul terkait dengan hal-hal yang di dalam kerangka Omnibus Law secara keseluruhan. Baik, saya langsung saja lempar mungkin karena waktu kita terbatas. Bu Nining terakhir, apakah dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Ketua Balik ya terkait dengan poin-poin yang dituntut oleh buruh sudah diakomodir, sikap buruh terakhir akan tetap menolak atau apa yang akan dilakukan oleh serikat buruh? Singkat Pertama saja. saya menyampaikan perlu klarifikasi dulu ya. Selain kita bicara substansi, sebenarnya sejak dari awal kita mengkritik prinsip dasar dari pembuatan dari undang-undang. Itu yang pertama. Baru kalau kita bicara substansi tentu itu sangat merugikan. Tidak hanya kaum buruh, tapi di situ tentang persoalan bagaimana petani yang kemudian pemerintah lebih mengedepankan bagaimana kemudahan investasi untuk penyediaan tanah. Ini berdampak kepada bagaimana penggusuran, pemaksaan hak-hak tanah rakyat yang sumber ekonominya berkepanjangan harus kehilangan atas nama kepentingan investasi. Makanya saya bilang bahwa rancangan undang-undang ini tidak hanya bicara sektor buruh, tapi bicara sektor rakyat secara keseluruhan. Di mana 79 undang-undang ini justru berkaitan dengan sumber-sumber kehidupan rakyat dan bangsa kan gitu. Itu yang pertama. Kedua, yang kemudian kalau kita bicara substansi, tidak ada beberapa hal substansi yang dilemparkan kembali kepada pemerintah. Katanya pemerintah untuk bagaimana meminimal tentang peraturan pemerintah, kebijakan-kebijakan yang kemudian agar tidak bertabrakan, tapi di dalam rancangan undang-undang cipta kerja ini banyak peraturan pemerintah dikembalikan kepada pemerintah kembali. Nah, ini yang akan semakin
berisiko tinggi, dan tentu kami tidak hanya bicara substansi, tapi prinsip dasar tentang persoalan perlindungan, tentang daya guna, daya hasil dari undang-undang itu menjadi penting. Nah, tapi kalau daya guna dan hasil gunanya justru kemudian meminimalkan tentang persoalan perlindungan, tentang kesejahteraan, tentang keadilan, demokrasi, tentu baiknya undang-undang ini adalah dihentikan dulu gitu ya. Karena 79 undang-undang, pengalaman saya nih dari tahun sejak 97-98 gitu ya, buat satu undang-undang saja bisa bertahun-tahun. Ini 79 Artinya buruh masih dalam sikap yang sama, menolak dan sanksi terhadap pengimplementasian begitu tergesa-gesa dan RUU sangat ini. ambisius gitu untuk melakukan bagaimana pengesahan ke tingkat yang lebih selanjutnya gitu kan. Ini kan baru tahap paripurna pertama. Ya. Nah, ini akan dibawa ke Bamus gitu ya. Baik, Nah, kami Bu Nining. melihatnya ini adalah sama sekali tidak mengakomodir tentang kepentingan rakyat kecil. Baik, kita Itu akan kemudian terus undang-undangnya kawal hanya bagaimana mendekatkan RUU Cipta kepentingan Kerja ini langsung korporat akan atau dibawa ke pemodal dan oligarki yang hari ini sangat berambisi bagaimana mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia kita. Ya, dan tentunya ini akan jadi pertimbangan oleh Balik dan juga seluruh fraksi dari DPR untuk kemudian nanti membawa RUU Cipta Kerja ini ke paripurna. Kita kawal terus bagaimana perjalanannya hingga ke paripurna dan semoga bisa ditemui titik temu antara keinginan buruh dan juga bagaimana memuaskan seluruh stakeholders yang ada di RUU Cipta Kerja yang berkepentingan ini. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama CNN Indonesia malam ini. Bapak Supratman Andi Aktas, Ketua Balik DPR RI, Ibu Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia atau KASBI, dan juga Bang Firman Nur, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan CNN Indonesia Prime News akhir pekan masih akan berlanjut bersama rekan saya Eva Yunizar. Kami segera kembali.